Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Prime Time Talk. Saya akan kembali ke Pak Jimli. Pak Jimli, tadi malam Presiden Jokowi mengulang sebanyak 3 kali kata-kata jangan ada kriminalisasi. Apa sebenarnya yang dimaksud Presiden dengan mengatakan jangan ada kriminalisasi? Saya sih menangkap ya, maksudnya itu jangan momentum kekisruhan sekarang ini dimanfaatkan oleh orang siapa saja itu nyari-nyari kesalahan pribadi pimpinan KPK. Karena pimpinan KPK ini agak beda dengan pejabat lain. Ya, kalau sudah dinyatakan tersangka dia harus nonaktif. Kalau terdakwa walaupun belum terbukti harus berhenti. Jadi secara teoritis kalau kita mau mengganggu efektivitas kerja atau bahkan melemahkan gitu, ya mudah. Ya kan, kalau ada masalah dia dengan Polri, ya kita dorong orang melapor, mengadu sehingga dengan waktu cepat bisa menjadikan pimpinan KPK ini orang per orangnya jadi tersangka dan terdakwa. Soal terbukti atau enggak entar di pengadilan. Jadi itu yang ada di benak masyarakat. Nah, sehingga cara kita melihat misalnya Pandu Praja itu kasus yang sudah 10 tahun yang lalu dicari-cari, dimuncul lagi sekarang karena kisruh sekarang ini. Jadi memang bagaimanapun ya, kita manusia ini termasuk pimpinan KPK kan manusia juga, pasti ada kekurangannya. Nah, kalau dicari-cari ya pasti ketemunya itu. Misalnya Pak Zulkarnain dicari itu masa remajanya ada kesalahan nggak? Kalau ada bukti 2 langsung bisa dijadikan tersangka kan, lalu mengganggu karena dia sudah harus dinonaktifkan dan seterusnya. Ini yang disebut kriminalisasi itu dan harus dicegah. Nah, tapi tentu Presiden juga menyampaikan dia tidak akan intervensi ya terhadap proses hukum. Jadi kalau prosesnya sudah jalan, misalnya kasus BW kan sudah jalan, ya oke, silahkan ikuti proses hukumnya asal dilakukan transparan. Maksudnya transparan itu biar akal sehat, moralitas publik ikut mengawasi benar tidaknya proses pembuktian. Nah gitu. Jadi begitu. Jadi jangan kriminalisasi, tidak intervensi, lalu proses hukum dilakukan harus dengan cara transparan. Itu satu kesatuan yang saya pahami begitu. Oke, Pak Jimli, kalau harus menunggu proses hukum tentunya kan tidak akan bisa cepat kemudian kita mengharapkan hasilnya dari kedua institusi ini untuk meneruskan apa yang akan terjadi setelah penetapan status tersangka di kedua pimpinan. Adakah batas waktu yang diminta oleh Presiden kepada baik KPK maupun Polri untuk segera menyelesaikan proses hukumnya? Ya, saya kira kita tidak bisa juga mendesak-desak begitu, jangan lama-lama, nggak bisa kan. Proses hukum ada logikanya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu termasuk ikut campur kalau kita mendikte, mendesak-desak. Biar masyarakat sajalah yang mendesak itu. Tapi kalau kepala negara, ya yang penting dia ngawasi, mengawal, ya, dan sejauh kewenangannya dia bertindak. Seperti sekarang membentuk tim independen misalnya, kalau itu jadi, nah itu kan cara Presiden bersikap responsif. Ya kan, termasuk kan banyak hal itu, bukan hanya soal proses hukum BG dan BW, tapi berbagai persoalan, ya misalnya kepastian mengenai siapa Kapolri, kepastian mengenai ini dan itu, ya kan, sekaligus juga evaluasi misalnya apakah ada aturan-aturan yang memang kurang mendapat perhatian selama ini. Misal itu prosedur teknis dari rekrutmen Kapolri itu bagaimana? Nah, itu aturannya sebagaimana diatur secara umum di undang-undang kan belum dijabarkan secara. Nah, yang begini-begini kan bisa dibenahi dan bisa direkomendasikan oleh tim. Kalau nanti tim mendapatkan fakta-fakta, mendapatkan akar-akar masalah yang bisa dari situ memunculkan ide-ide untuk kebijakan-kebijakan alternatif, perbaikan jangka panjang. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan kasusnya, tapi kita harus memperbaiki sistemnya, kinerja penegakan negara hukum kita ini.
Baik. Ya, jadi saya kira demikian. Baik, Pak Jimli ditahan dulu, saya ke Pak Rikwanto dulu. Pak Rikwanto, kalau kita bicara soal kasus hukum Bambang Wijoyanto, apa yang akan terjadi setelah ini? Mungkin bisa diberi gambaran. Ya, yang terjadi ya proses hukum. Iya, akan seperti apa dan bisa seberapa cepat, kemudian apa yang dibutuhkan untuk mempercepat proses ini? Kita berpedoman kepada apa yang sudah ada ya, proses penyidikan dan lain-lain. Di lembaga penegak hukum ada, sudah jadi pegangan itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Jimli tadi, itu sudah benar semuanya ya. Nanti makanya tim yang dibentuk itu, tadi dikatakan tidak boleh intervensi, transparan, itu cenderung untuk mengawal ya. Mengawal juga mensupervisi bisa dalam batasan tertentu. Jadi dari situ nanti tidak ada lagi keraguan-keraguan, tidak boleh lagi ada suara-suara yang menyatakan ABC, cara kriminalisasi masih muncul. Kalau tim ini berjalan dengan benar, ya, tentunya di awal itu bisa ditemukan ya hal-hal yang janggal, hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang dicari-cari ya dari dua lembaga ini. Ya, kita harapkan tim ini segera cepat terbentuk dan segera bekerja dan bisa melihat sehingga tidak berlarut-larut. Tadi kata pertanyaannya ya. Oke, kalau Pak Yasin dengan posisi pimpinan KPK yang tersisa saat ini, kalau memang kemudian pengunduran diri Bambang Wijoyanto diterima dan kemudian status Abraham Samad saat ini sedang dilaporkan ke Komite Etik, apakah itu akan menghambat proses hukum dari Komjen BG? Saya kira kasus yang ditangani oleh KPK itu sebagaimana yang kita lihat itu banyak yang sudah tersangka tapi juga belum ditahan. Ada proses, bukan ditahan, belum diproses. Pemberkasan, kemudian maju ke pengadilan kan juga banyak. Nah, itu tentunya akan mengganggu, tidak hanya satu kasus saja, beberapa kasus akan terganggu kalau hanya tinggal beberapa orang, apalagi hanya tinggal 2 orang nantinya kan seperti itu. Jadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Profesor Jimli tadi, memang sangat spesifik yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 30 tahun 2002 itu, pimpinan KPK itu kalau tersangka itu harus dinonaktifkan sementara. Nah, dinonaktifkan sementara itu bisa saja nanti menunggunya itu sangat lama. Nonaktif sementara, sedangkan proses hukum yang misalnya dari DIK menuju kepada penuntutan itu kan juga banyak, dan dari LID kemudian ke DIK juga banyak yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan dan timnya, tim yang melakukan gelar kasus itu akan terganggu apabila banyaknya kasus dibandingkan dengan jumlah pimpinan yang tinggal tersisa sedikit. Oke, apa opsi yang terbuka untuk KPK dengan keadaan seperti ini? Adakah mungkin mekanisme PLT atau apa yang memungkinkan KPK untuk tetap bisa bekerja maksimal dengan pimpinan yang ada? Kalau merefer kepada kejadian dulu kan saya tinggal berdua, saya dengan Pak Haryono. Itu pun proses hukum juga harus jalan. Karena di dalam pasal 36 itu yang poin kedua, ya duanya itu bahwa pimpinan KPK itu dilarang misalnya menangani kasus hukum yang berkaitan dengan keluarganya, yaitu garis lurus atau garis ke bawah tuh sampai sedarah dan semenda itu sampai 3 tingkatan, sampai cucu lah itu tidak boleh gitu. Nah itu artinya bahwa seandainya ada pimpinan yang saudaranya sedang ditangani, pimpinan ada 5, yang ada hubungan saudara 1 berarti kan tinggal 4. Kalau dua-duanya yang ada hubungan berarti tinggal 3. Itu sangat mempengaruhi efektivitas dan katakanlah kerja maksimal dari KPK yang kita harapkan. Jadi ya kalau yang berkaitan dengan kurang kemudian diisi lagi seperti yang dulu kan diisi dengan Pak Tumpak Atorangan dan Pak Ahmad Santosa dan Pak Waluyo, itu kan juga perlu waktu. Jadi tidak serta-merta langsung dapat orang yang terpilih seperti itu melalui proses tertentu yang saya tidak tahu prosesnya. Itu pun sifatnya juga sementara. Okay. Karena pemilihan pimpinan KPK itu harus sesuai dengan pasal 29 yang diatur dalam Undang-Undang 30. Itu pun juga prosesnya lama. Pimpinan KPK itu dipilih itu 6 bulan itu. Biasanya pertengahan tahun sampai akhir Desember. Bukan akhir Desember, dalam bulan Desember itu baru ada keputusan karena berjenjang tuh tahap untuk melakukan tesnya itu. Sehingga menjawab pertanyaan tadi ya mungkin bisa aja ditempuh seperti pengisian sementara pada oleh saat mantan-mantan komisioner KPK yang sebelumnya begitu. Bisa saja bukan dari mantan komisioner, yang saat itu yang mantan komisioner kan hanya Pak Tumpak. Yang 2 diantaranya kan bukan. Gitu. Mantan deputi ya yang satunya. Mantan deputi pencegahan pada saat itu.
Oke. Begitu, Mbak. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Bapak-bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami.